Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali lagi bertemu pada video kali ini di kuliah online kita. Yang mana hari ini kita membahas tentang motivasi dan kepuasan kerja pada mata kuliah kita, mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Oke, langsung saja kita mulai pada penjelasan kali ini. Motivasi dan kepuasan kerja. Nah, kemarin tentang disiplin kerja lah. Ini adalah motivasi. Nah, apa itu motivasi? Motivasi, adalah bagaimana istilahnya? Motivasi itu merupakan motif seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan? Motivasi itu apa itu motivasi? Nah, motivasi bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan. Jadi motivasi itu adalah bagaimana caranya kita sebagai pimpinan mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja. Nah, ini yang duanya. Motivasi itu adalah pemberian daya gerak yang menciptakan kegairahan, gairah kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, kemudian mau bekerja secara efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Jadi ada dua, bagaimana caranya, ada dua pengertian dari motivasi itu secara garis besar, yaitu bagaimana caranya mengarahkan bawahan kita agar bisa bekerja sama secara produktif. Kemudian kedua adalah memberikan daya penggerak, mendorong istilahnya, agar tercipta kegairahan kerja atau semangat kerja seseorang supaya bekerja sama secara efektif dan terintegrasi. Jadi terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Jadi dengan segala daya upaya kita memberikan sebuah dorongan atau motivasi. Motivasi penting dikarenakan kenapa? Pertama adalah motivasi itu adalah hal yang menyebabkan atau menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja secara giat dan antusias mencapai hasil optimal. Nah, jadi motivasi itu dapat menyebabkan atau menyalurkan atau mendukung perilaku manusia itu supaya mau bekerja secara giat atau tambah semangat untuk mencapai hasil yang optimal. Orang mau bekerja dikarenakan pertama apa? Desire to live. Keinginan untuk hidup. Desire for position. Keinginan akan suatu posisi. Desire for power. Keinginan akan kekuasaan. The desire for recognition. Keinginan akan pengakuan. Jadi orang itu mau bekerja tuh motivasinya apa? Karena untuk memenuhi keinginan hidupnya, karena untuk memenuhi sesuatu posisi, hendak jabatan, kemudian ingin berkuasa, kemudian untuk diakui, biasanya untuk pengakuan sebenarnya. Itu motivasi seorang dalam hal bekerja. Tujuan motivasi, ada beberapa tujuan motivasi. Pertama adalah kita memberikan motivasi itu untuk apa? Pertama untuk memberikan semangat moral atau meningkatkan moral serta kepuasan kerja karyawan. Jadi bila semangat moralnya ada, maka itu akan menambah semangat untuk bekerja. Kemudian tujuannya lagi apa? Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Jadi kalau motivasi karyawan itu bagus, maka itu akan meningkatkan produktivitas kerjanya, semangatnya ada. Kemudian mempertahankan stabilitas karyawan, itu tujuan motivasi. Kemudian meningkatkan disiplin. Jadi motivasi itu juga tujuannya adalah untuk meningkatkan kedisiplinan. Kemudian adalah selanjutnya tujuan motivasi itu mengefektifkan pengadaan karyawan. Jadi, istilahnya karyawan-karyawan yang mempunyai semangat kerja tentu akan mempengaruhi dari segi kualitas dan kuantitasnya. Itu akan mengefektifkan pengadaan karyawan, yang mana karyawan itu bisa bekerja dengan sepenuh hati. Kemudian menciptakan hubungan dan suasana kerja yang baik. Jadi motivasi yang bagus itu akan menciptakan suasana atau kondisi ruang kerja yang baik dan
sehingga menjadi kondusif istilahnya. Meningkatkan loyalitas, kredibilitas, dan partisipasi. Jadi tujuan motivasi itu juga meningkatkan loyalitas, kredibilitas, dan partisipasi. Kemudian meningkatkan kesejahteraan karyawan. Nah, jadi dengan sering-seringnya pimpinan itu memberikan dorongan atau motivasi, tentu itu akan meningkatkan kesejahteraan karyawan, terutama dari segi psikis moralnya. Kemudian mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas. Selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan. Nah, ini penting. Kalau motivasi berjalan dengan bagus, maka efisiensi penggunaan alat itu dan bahan akan menjadi lebih efisien. Asas-asas motivasi, pertama asas mengikut sertakan adalah memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi mengajukan ide atau sasaran dalam pengambilan keputusan. Jadi setiap karyawan itu diberikan hak untuk memberikan atau memberikan sumbangsih berupa ide atau saran dalam hal pengambilan keputusan. Kemudian asas komunikasi itu mengikut sertakan. Menginformasikan tentang tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi apa yang ingin dicapai dari sebuah perusahaan atau organisasi itu harus diinformasikan, sehingga itu akan memberikan dorongan semangat dari karyawan juga untuk bekerja lebih baik. Kemudian cara mengerjakannya dan kendala yang dihadapi itu harus dikasih tahu kan. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam hal pekerjaan itu harus kasih tahu. Kemudian asas pengakuan, nah ini penting. Memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi yang dicapainya. Jadi setiap prestasi yang dicapai oleh karyawan itu tentu ada rewardnya. Asas wewenang yang didelegasikan. Mendelegasikan sebagian wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan dan berkreativitas dan melaksanakan tugas-tugas atasan. Jadi pimpinan itu bisa memberikan wewenang atau mendelegasikan karyawannya untuk mengambil keputusan atau berkreativitas dalam melaksanakan tugas atasan. Asas perhatian timbal balik. Nah, itu memotivasi bawahan dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan di samping berusaha juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan bawahan dari perusahaan. Nah, itu asas perhatian timbal balik. Kemudian model-model motivasi. Ada model tradisional. Model tradisional ini adalah untuk memotivasi bawahan agar berjaya dalam bekerja perlu diterapkannya sistem insentif. Nah, jadi biasanya sistem itu tambahan bonus gitu. Insentif pribadi lembur misalnya, atau ada pekerjaan yang berhasil diselesaikan dengan tepat waktu, misalnya 2 hari insentif. Kemudian model hubungan manusiawi, memotivasi bawahan dengan mengakui kebutuhan sosial di samping kebutuhan materi. Jadi secara sosial misalnya mengasih sesuatu seperti pujian gitu. Kemudian model sumber daya manusia. Nah, ini memotivasi bawahan dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang luas dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengambil keputusan. Jadi sumber daya manusia ini modelnya itu adalah dia memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang seluas-luasnya dalam menyelesaikan pekerjaan. Artinya diberikan kreasi atau kreativitas dari bawahan itu untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, pandangan dan metode motivasi.
Ada direct motivation atau metode langsung. Motivasi ini diberikan melalui materi dan non-materi. Yang diberikan secara langsung kepada karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi baik secara materi maupun non-materi itu diberikan secara langsung. Kemudian indirect motivation, metode tidak langsung. Jadi metodenya adalah memberikan motivasi yang diberikan hanya merupakan berbagai fasilitas yang mendukung atau menunjang gaya kerja sehingga karyawan betah dan bersemangat kerja. Misalnya apa fasilitas ruang wifi misalnya, fitness misalnya di kantor itulah. Pokoknya sesuatu yang membuat gairah bekerja karyawan itu biasanya ada fasilitas. Misalnya ruangannya ber-AC, nah semangat ya. Kemudian alat-alat motivasi, materi insentif. Nah, motivasi yang misalnya material sebagai timbalan prestasi yang diberikan oleh kalian bisa berupa uang atau barang. Nah, artinya. Kemudian non material insentif misalnya diberikan tidak berbentuk materi antara lain penempatan yang tepat, penghargaan pekerjaan yang terjamin, perlakuan yang wajar. Itu diantaranya lah. Ini diberikan posisi yang strategis misalnya sesuai dengan minatnya, itu bagian dari non materi. Kemudian jenis-jenis motivasi positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah atau imbalan kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar ya. Standar itu prestasi yang apa? Ada plusnya misalnya. Nah, itu diberikan hadiah atau imbalan. Itu positif. Motivasi negatif, manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak mampu mencapai prestasi standar tersebut. Nah, ada punishment misalnya kalau tercapai target maka diberikan hukuman. Jadi dengan adanya hukuman itu tentu akan memotivasi juga karyawan untuk bekerja secara baik supaya memenuhi target. Kemudian proses motivasi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal proses pemberian motivasi itu. Pertama adalah penetapan tujuan. Jadi tujuan dari memberikan motivasi tadi sudah dijelaskan di awal apa saja. Nah, biasanya adalah untuk meningkatkan gairah bekerja karyawan. Kemudian mengetahui keinginan karyawan, minat karyawan itu apa? Jangan meletakkan sesuatu posisi tidak pada apa sesuai dengan standar kompetensinya misalnya. Adanya komunikasi yang baik. Jadi perlu komunikasi yang baik untuk mengintegrasikan setiap perintah atau tugas-tugas yang dibebankan kepada karyawan itu sehingga terjadi komunikasi yang baik. Kemudian integrasi tujuan perusahaan dengan kepentingan karyawan. Nah, itu penting mengintegrasikan tujuan perusahaan dengan kepentingan karyawan. Karena karyawan itu kebanyakan motivasinya hanya ingin memenuhi keberlangsungan hidupnya atau ingin meraih kedudukan. Ya, maka itu diintegrasikan dengan tujuan perusahaan. Kemudian menyediakan fasilitas. Nah, fasilitas tadi kan kayak menempatkan posisi, kemudian memberikan AC, ruangan ber-AC, ada wifi misalnya, dan lain sebagainya lah yang menunjang kebutuhan dari karyawan itu. Kemudian membentuk teamwork yang terkoordinasi dengan baiknya. Jadi diperlukan teamwork yang bagus supaya terorganisir secara baik. Teori-teori motivasi, ada teori Maslow, teori dua faktor, dan teori X dan Y. Teori kebutuhan atau teori Maslow ini sudah itu sudah tidak asing lagi di dalam dunia teori motivasi. Nah, di teori Maslow ini mengatakan kebutuhan bisa diberikan 5 tingkatan dari kebutuhan yang paling rendah sampai kebutuhan yang paling tinggi. Nah, istilahnya ada teori Maslow itu piramid lah.
Pertama, individu harus memuaskan kebutuhan tingkat bawah sebelum mereka dapat memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. Kemudian kebutuhan yang terpenuhi tidak lagi memotivasi. Jadi kalau kebutuhan sudah terpenuhi, maka itu tidak menjadi lagi sebuah motivasi. Motivasi individu tergantung pada di mana tingkat hierarki dia berada. Nah, jadi ada tingkatannya kayak seperti piramid lah. Nah, itu teori kebutuhan. Hierarki kebutuhan, misalnya tingkatan paling rendah, eksternal, itu fisik, keamanan. Nah, jadi seseorang itu termotivasi untuk menjaga fisiknya. Dalam hal ini, apa misalnya, kebutuhan pangan, lah, makan, kemudian apa lagi, perlengkapan fisik, macam-macam, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian rasa aman. Rasa aman itu adalah bagian dari kebutuhan dari sebuah apa dorongan untuk motivasi seseorang untuk mencapai kebutuhannya. Kebutuhan tingkat tinggi itu tingkat rendah. Tingkat tinggi misalnya internal, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Nah, sosial ini biasanya dilihat di level sosial di lingkungan masyarakat. Motivasinya apa? Bila orang itu memiliki jabatan atau dan sebagainya, maka di lingkungan sosialnya akan dihormati misalnya. Kemudian harga diri misalnya orang yang bekerja, nah, itu tentu memiliki nilai yang tidak sama dengan yang pengangguran misalnya. Aktualisasi diri, maka dia biasanya ekspos diri, mengaktualisasikan dirinya, nah, supaya lebih percaya diri. Itu kebutuhan biasa. Nah, ini kebutuhan aktualisasi diri itu sudah tingkat paling tinggi kepuasan apa istilahnya, mengaktualisasi diri. Kemudian kebutuhan harga diri, kebutuhan sosial, biasanya kebutuhan fisiologi itu fisik yang paling rendah dalam teori motivasi Maslow itulah. Rasa aman, nah jadi ada 5. Fisiologi itu baik fisik maupun keamanan, sosial, dan harga diri. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri itu, kebutuhan aktualisasi diri itu yang paling tinggi dari teori kebutuhan Maslow. Teori kepuasan, nah tadi teori motivasinya adalah teori kebutuhan. Kenapa seseorang itu termotivasi untuk bekerja misalnya? Tentu ada kebutuhannya. Nah, itu teori Maslow. Kemudian teori kepuasan, content teori. Teori 2 faktor dari Herzberg. Ini terdapat 2 macam faktor kebutuhan. Kebutuhan akan kesehatan atau pemeliharaan, kemudian kebutuhan ini akan kembali nol apabila telah dipenuhi. Kemudian faktor pemeliharaan yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang meliputi kondisi intrinsik yang dapat menggerakkan motivasi kuat untuk menghasilkan prestasi yang baik. Jadi kebutuhan atau kondisi intrinsik itu ada yang pada diri seseorang. Nah, kepercayaan diri seseorang. Tapi yang bisa menghasilkan motivasi yang kuat untuk menghasilkan motivasi yang baik. Kemudian teori kepuasan dari teori X dan Y, McGregor. Teori X misalnya, ada asumsi bahwa para karyawan tak menyukai pekerjaan, malas menghindari tanggung jawab, dan harus dipaksa bekerja. Nah, itu teori X. Jadi kita berasumsi bahwa karyawan itu tidak menyukai pekerjaan, maka diperlukanlah sebuah motivasi. Jadi sebelum pimpinan itu harus berasumsi dulu. Biasanya karyawan itu kadang ketika diberikan sebuah pekerjaan, kadang kita berasumsi bahwa mereka tidak menyukai. Nah, maka sebelum tidak asumsi itu benar-benar nyata, maka seorang manajer itu harus berperan aktif untuk mendorong karyawannya agar menyukai sebuah pekerjaan yang sudah diberikan. Itu biasanya lah. Kemudian teori Y ini asumsinya bilang asumsi bahwa karyawan itu kreatif. Ini yang tadi itu X tadi itu kayak berpikiran negatif lah. Kalau teori Y ini berpikiran positif. Dia berasumsi seorang manajer itu bahwa mengatakan karyawan itu adalah memiliki kreativitas yang tinggi misalnya, menikmati pekerjaan, bertanggung jawab, dan dapat berlatih mengarahkan diri. Maka untuk mendorong motivasinya, maka perlu lagi ditingkatkan. Jadi perlu kebalikan dengan X lah. Motivasi dalam pengambilan keputusan, pekerjaan yang menuntut tanggung jawab dan yang menantang, dan hubungan kelompok yang baik akan memaksimalkan motivasi karyawan. Itu di teori Y. Jadi ada sebuah partisipasi dalam pengambilan keputusan, kemudian pekerjaan yang memiliki tanggung jawab yang penuh misalnya dan menantang itu akan menimbulkan sebuah kelompok yang baik
dalam memaksimalkan motivasi karyawan. Nah, teori X dan Y. Rata-rata manusia malas Y. X itu berasumsinya rata-rata digambarkan secara umum bahwa manusia itu malas. Caranya orang harus dipaksa, diawasi, dan diarahkan. Jadi harus dipaksa, diawasi, dan harus diberikan hukuman. Kemudian rata-rata manusia itu lebih suka diarahkan. Nah, jadi terlalu nyaman di zona aman. Hingga menghindari tanggung jawab. Maksudnya sudah nyaman dari posisinya, lalu diberikan pekerjaan lain. Nah, itu kadang-kadang apa? Dia lebih pada menghindari jasa tanggung jawab yang sudah diberikan tadi. Nah, dan ingin jaminan hidup di atas segalanya. Nah, itu biasanya manusia itu ingin jaminan hidup tuh tinggi, tapi Pak malas. Sedangkan teori ya, itu menggunakan usaha fisik dan mental dalam bekerja adalah kodrat manusia. Nah, asumsinya. Jadi usaha fisik dan mental itu dalam bekerja adalah sebuah kodrat manusia yang menjadi cenderung sudah alami lah. Kemudian orang akan melakukan pengendalian diri untuk mencapai tujuan yang disetujui. Jadi teori ini berasumsi orang akan melakukan pengendalian diri untuk mencapai tujuan yang disetujui. Jadi motivasinya itu. Keterikatan pada tujuan merupakan fungsi dari penghargaan yang berkaitan dengan prestasi mereka. Jadi ada keterikatan dengan tujuan sehingga menjadikan fungsi dan penghargaan yang berkaitan dengan prestasi mereka itu. Jadi keterkaitan pada tujuan itu merupakan fungsi dari penghargaan yang berkaitan dengan prestasi mereka. Jadi tujuan tadi lah itu akan menjadi keterikatan dari fungsi dari yang menjadikan fungsi dari penghargaan yang berkaitan dengan prestasi mereka. Jadi prestasi mereka itu ada keterkaitan dengan penghargaan. Ada kemampuan untuk berimajinasi, cerdik dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Ini teori kepuasan motivasi. Potensi intelektual rata-rata manusia hanya digunakan sebagian saja dalam kondisi kehidupan modern. Nah, ini biasanya manusia itu potensi intelektualnya kebanyakan, jadi hanya digunakan sebagian saja. Artinya tidak sepenuhnya digunakan untuk hal-hal yang tidak penting, yang penting-penting aja biasanya dalam kondisi kehidupan modern itulah. Itu teori Y. Kemudian teori motivasi proses, teori harapan, keadilan, dan teori pengukuhan. Jadi teori kebutuhan, kemudian teori kepuasan, ini teori motivasi proses. Teori harapan bahwa seseorang individu itu cenderung untuk bertindak dengan cara tertentu berdasarkan pengharapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti oleh hasil tertentu dan berdasarkan daya tarik hasil tersebut bagi orang lain. Jadi seseorang itu cenderung bekerja atau bertindak itu sesuai harapannya. Harapannya apa? Nah, harapannya adalah supaya berhasil misalnya. Kunci teorinya adalah memahami dan mengelola sasaran karyawan dan mengaitkannya antara usaha, kinerja, dan imbalan. Jadi kuncinya ini apa? Harus memahami dan mengelola sasaran dari karyawan itu dan mengaitkannya antara usaha, kinerja, dan imbalan. Jadi antara usaha dan kinerjanya dan imbalan itu harus disinkronisasikan atau diintegrasikan. Misalnya usaha itu adalah kemampuan kalian dan dengan pelatihan dan pengembangan usahanya. Nah, diberikan pelatihan juga dan pengembangan diri karyawan. Kemudian kinerja, sistem penilaiannya harus valid. Nah, jadi itu harus disinkronisasikan. Kemudian imbalan, memahami kebutuhan karyawan itu apa? Nah, karyawan itu kebutuhannya tentu tidaklah sama antara satu karyawan dengan yang lainnya. Misalnya karyawan yang belum menikah dengan yang sudah menikah, tentu imbalannya juga harus berbeda. Kemudian teori selanjutnya teori harapan. Orang memilih bagaimana bertindak dari berbagai alternatif tingkah laku. Berdasarkan harapannya apakah ada keuntungan yang berbeda dari setiap tingkah laku. Jadi orang itu biasanya bertindak itu berdasarkan harapan dengan motivasi memperoleh keuntungannya. Itu biasanya. Teori harapan. Pengharapan. Nah, keterkaitan usaha dan kinerja.
keyakinan bahwa sejumlah usaha tertentu akan menghasilkan kinerja tertentu. Jadi ada keterkaitan antara usaha dan kinerjanya. Usaha yang baik tentu akan menghasilkan kinerja yang baik. Instrumentalitas atau keterikatan kinerja dengan imbalan. Jadi kinerja yang baik tentu juga akan mendapatkan imbalan yang baik, hasil yang baiknya. Valensi daya tarik imbalan. Nah, biasanya bobotnya ini paling tinggi nih. Bila ada imbalan atau insentif yang wow, misalnya bonusnya yang tinggi luar biasa, maka itu akan menambah daya tarik dari pencapaian kinerja seseorang itulah. Teori keadilan. Nah, Kayon memperbandingkan rasio input hasil pekerjaannya dengan rasio orang lain yang relevan yang kemudian mengkoreksi setiap ketidaksetaraan. Jadi biasanya nih keadilan ini misalnya Pak, hasil pekerjaannya dibandingkan dengan rasio orang lain misalnya. Itu harus dikoreksi setiap ketidaksetaraan tadi. Misalnya berbeda jam lemburnya itu, tentu imbalannya juga harus berbeda. Nah, jika rasio sama dengan rasio lain, maka itu dinamakan setara keadilan. Tapi jika tidak sama, maka itu tidak setara. Nah, dianggap kurang dihargai atau tidak terlalu dihargai. Nah, misalnya beda orang nih, prestasinya luar biasa, tapi tidak dianggap atau tidak diberikan imbalan dengan orang yang biasa saja. Tapi mendapatkan imbalan, maka itu tidak setara. Jika terjadi ketidaksetaraan, maka karyawan itu berusaha untuk melakukan sesuatu yang membuat kesetaraan tadi. Misalnya ada karyawan yang merasa kurang dihargai, maka dia akan termotivasi untuk melakukan sesuatu supaya mendapat kesetaraan yang sama. Teori keadilan selanjutnya adalah teori yang menekankan peranan yang dimainkan oleh keyakinan seseorang akan keadilan dan kejujuran dari penghargaan dan hukuman dalam menentukan prestasi dari kepuasan kerjanya. Jadi misalnya teori ini adalah dia lebih menekankan kepada keyakinan seseorang akan keadilan dan kejujurannya dari penghargaan itu dan hukuman. Nah, apakah itu menentukan prestasi atau kepuasan kerjanya? Tentu itu harus ditimbang dengan rasa keadilan dan kejujuran. Misalnya seseorang itu apakah dia layak dapat apa layak mendapatkan prestasi atau tidak, ya itu kan harus berdasarkan teori keadilan. Teori pengukuhan, reinforcement theory. Ini biasanya adalah ide bahwa tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang. Jadi seseorang itu memiliki ide tingkah laku yang positif harus selalu diulang, sedangkan tingkah laku yang negatif cenderung untuk tidak diulang. Jadi yang baiknya harus dilaksanakan, sedangkan yang buruknya harus dibuang, dimakan. Teori pengukuran perilaku merupakan fungsi dari konsekuensinya. Jadi perilaku itu merupakan bagian dari output yang dicapai dari konsekuensi dari kinerja seseorang. Kemudian adanya penguat-penguat setiap akibat yang langsung mengikuti sesuatu tanggapan yang meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku tersebut akan diulang. Jadi ada penguat-penguat dorongan, misalnya apabila ada perilaku yang bagus, misalnya, itu perlu diulang. Tindakan dalam hal pekerjaan misalnya, wah itu bagus, misalnya, itu harus ditingkatkan terus, dikuatkan. Nah, penguatan positif akan dipilih untuk mempengaruhi perilaku kinerja. Jadi setiap penguatan itu bisa dalam bentuk apa? Dalam bentuk reward, ya, diberikan imbalan. Nah, tentu itu akan menguatkan kembali motivasinya dalam bekerja. Kemudian mengabaikan perilaku yang tidak diinginkan mungkin lebih baik dibandingkan hukuman yang mungkin akan menciptakan perilaku disfungsional. Misalnya diabaikannya perilaku yang tidak diinginkan. Kalau diberikan hukuman bisa misalnya ada yang tersinggung atau dan sebagainya. Maka itu akan mempengaruhi kinerja seseorang. Kemudian kepuasan kerja. Ada beberapa hal dalam kepuasan kerja. Pertama, merupakan sesuatu yang sifatnya individual. Jadi kepuasan kerja itu adalah
sesuatu yang sifatnya individual. Misalnya Pak, dia mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik atau tepat waktu. Maka itu menjadikan rasa puas seseorang terhadap pekerjaannya. Kemudian merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan, sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Jadi ada di evaluasi, apakah dia menyukai pekerjaan, apakah dia senang atau tidak. Itu kepuasan kerja. Konteks tentang kepuasan kerja. Apabila hasil atau imbalan yang dapat atau diperoleh itu lebih dari yang diharapkan, jadi puas, targetnya tercapai, maka mendapatkan imbalan yang lebih di luar prediksi, itu akan mendapatkan motivasi kepuasan kerja. Nah, apabila hasil yang dicapai lebih besar dari standar yang ditetapkan, itulah konteks tentang kepuasan kerja. Maka itu akan menciptakan perasaan puas dari seorang karyawan. Kemudian apabila yang didapat oleh karyawan tersebut sesuai dengan persyaratan yang diminta dan ditambah dengan ekstra yang menyenangkan, konsisten. Nah, untuk setiap saat serta dapat ditingkatkan setiap waktu. Nah, itu misalnya karyawan itu dia mampu menyelesaikan tugasnya sesuai yang diperintahkan misalnya. Kemudian diulang setiap waktu dan konsisten. Nah, itu jadi bila targetnya itu capai, itu akan menjadi dorongan kepuasan kerja. Kemudian indikator kepuasan kerja itu apa saja? Pertama, isi pekerjaan. Isi pekerjaannya apa? Itu yang membuat dia nyaman. Penampilan tugas pekerjaan aktual dan sebagai kontrol terhadap pekerjaannya. Jadi penampilan tugas pekerjaan itu yang aktual dan sebagai kontrol terhadap pekerjaannya. Jadi si pekerjaan tadi itu akan menyebabkan seseorang itu bekerja secara optimal sehingga memenuhi standar dari perintah atasan. Maka jika tercapai targetnya tentu akan memberi rasa puas pada karyawan itu. Kemudian indikator kepuasan kerja lainnya Pak, supervisi. Yang menilai adalah supervisor dari misalnya manajernya langsung atau orang yang ditunjuk sebagai supervisor. Itu yang menilai untuk kepuasan dari karyawan itu, apakah dia senang atas kerjanya atau tidak. Kemudian organisasi dan manajemen, nah, itu indikatornya. Keempat adalah kesempatan untuk maju. Setiap karyawan diberikan hak yang sama untuk mengembangkan dirinya atau untuk maju. Nah, itu diberikan kesempatan yang sama. Indikator dari kepuasan kerja. Kemudian gaji dan keuntungan dalam bidang finansialnya. Gajinya misalnya, atau bulan ini dia mendapatkan reward yang banyak. Nah, itu tentu menjadikan sebuah indikator dari kepuasan kerja. Rekan kerja yang baik juga menjadi dorongan dalam memberikan motivasi sehingga timbul perasaan senang. Itu juga menjadi kepuasan kerja. Kemudian kondisi kerja yang aman, kondusif dan nyaman itu juga menimbulkan rasa puas, kepuasan diri karyawan dalam bekerja. Kemudian pengukuran kepuasan kerja apa saja? Manusia berhak diperlakukan dengan adil dan hormat. Jadi pengukurannya Pak. Jadi setiap karyawan ataupun anggota organisasi itu diperlakukan dengan adil dan hormat. Jadi itu tolak ukur dari kepuasan kerja. Kemudian kepuasan kerjanya dapat menciptakan perilaku yang mempengaruhi fungsi-fungsi perusahaan. Misalnya kalau itu bekerja misalnya dengan apa? Motivasi yang sangat baik sehingga produktivitas kerja sebuah organisasi itu juga menyebabkan lebih maju dari sebelumnya. Nah, itu juga menjadi indikator dari pengukuran kepuasan kerja. Jadi apa saja yang mempengaruhi kinerja karyawan itu terhadap perusahaan itu menjadi tolak ukur dari pengukuran kepuasan kerja. Nah, ini pengukuran kepuasan kerja. Karyawan puas, kepuasan kinerja, pengendalian diri dalam diri pengukurannya. Karyawan itu diukur
Kepuasan kerjanya dari apa? Kepuasan, dari rasa senang atau tidak senang. Kemudian kinerjanya seperti apa. Kemudian pengendali dalam diri karyawan itu seperti apa, itu diukur nanti oleh supervisor. Gitu. Kemudian pekerjaan dan tim kerja. Nah, apakah pekerjaan dan tim kerjanya itu berjalan dengan baik? Itu juga menjadi tolak ukur dari kepuasan kerja. Harapan pribadi. Nah, harapan pribadi ini menjadi motivasi apabila menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan tepat waktu, maka itu juga akan menjadi tolak ukur dari kepuasan kerja. Kemudian lingkungan internal. Nah, lingkungan internal perusahaan itu juga menjadi tolak ukur dari tingkat kepuasan kerja karyawan. Set image. Kemudian lingkungan eksternal di luar, hal-hal yang positif yang bisa dihasilkan oleh karyawan itu di luar lingkungan kerjanya itu juga menjadi kepuasan kerja. Misalnya lingkungan eksternal dengan semangat atau motivasi dia bekerja, kemudian mendapat insentif, maka misalnya ketika kembali ke keluarganya, misalnya mendapat bonus. Nah, tentu itu juga di lingkungan eksternal, baik itu di keluarganya, tentu akan puas terhadap dia bekerja di sebuah organisasi atau perusahaan itulah. Oke, habis sudah materinya. Mungkin sampai di sini saja materi yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik kata-kata maupun penjelasan yang masih kurang bisa dipahami. Minta maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya atau video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk diisi kehadirannya di kolom komentar video di bawah ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.